Baru ada rukuk. Kita bahas tentang apa yang dibaca pada saat rukuk. Rukuk tentu ketika sholat. Nah, maka apa yang kita baca di situ? Nah, dari hadis Rasulullah, kaul para ulama banyak baca. Qad tadhaharat al-akhbarus sahihah. Sudah jelas dari hadis Rasulullah SAW bahwa apa yang ada dibahas oleh ulama ini jelas sumbernya. Mana dari hadis baginda Rasulullah SAW? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya beliau kana yukabbiru lirruku'i wa huwa sunnatun. Bahwa sesungguhnya apa kata beliau, takbir pada saat rukuk itu hukumnya sunnah. Bukan takbir waktu berdiri. Ini rukuk dicari dulu, nanti yang berdiri. Jadi ucapan bacaan takbir pada saat kalian rukuk dalam sholat hukumnya sunnah. Berarti kalau sunnah enggak dikerjakan atau ditinggalkan, enggak batal sholat. Setelah waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Allah, diangkat tangan mau takbir rukuk itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita tinggalkan? Maka tidak pada sholat. Nah, biasanya. Walau tarakahu kana makruhan karahiyatan tanzih. Oh, kalau ditinggalkan itu makruh. Artinya kalau ditinggalkan tidak dosa, tapi makruh. Artinya tidak batalkan pahala sholat kita. Jadi makruh sangat kita jangan sampai ditinggalkan. Nanti namanya makruh. Jadi kalau dikerjakan lebih baik, ditinggalkan tidak batalkan sholat. Itu makruh. Jadi makruhan karahiyatan tanzih. Jadi kalau kau kerjakan takbir maka berpahala, menambah pahala sholat. Tapi kalau kau tinggalkan, maka tidak juga batalkan sholat. Mana dia? Begitu selesai baca ayat, kau takbir, Allahu Akbar, pakai tangan untuk takbir rukuk, maka kau dapat pahala. Tapi kalau kau tinggalkan, tidak batalkan sholat. Wala tubtilu salatuhu wala yasjudu lis-sahwi. Tidak membatalkan sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa perlu? Dan wa kadzalika jami'un takbiratil lati fi shalah. Karena sama juga pada semua takbir dalam sholat. Hada hukmuha illa takbiratul ihram. Inilah hukum-hukum takbir yang selain takbiratul ihram, maka hukumnya tidak batalkan sholat. Kalau takbiratul ihram ditinggalkan, batal sholat. Takbiratul ihram. Tapi selain daripada takbiratul ihram, hukumnya sunnatun. Hukumnya sunnah. Ini dalam makna. Fa'innaha ruknun. Karena sesungguhnya takbiratul ihram tadi itu rukun, la yan'aqidu sholata illa biha. Maka tidak sah sholatnya seseorang karena meninggalkan rukun satu itu, mana takbiratul ihram. Tapi kalau takbir yang lain, mau rukun, tidak, itu sunnah. Tapi kalau tinggalkan di situ, makruhun tanzih. Makruhnya sangat artinya sampai
Waqad qaddamna 'adda takbiratus shalah fi awwalil awwabir dukhul fi shalah. Sudah kami jelaskan kata ulama ini bahwa jumlah takbir dalam salat. Dah sebelum pembahasan ini sudah dijelaskan di bab pembukaan ketiga mulai pembukaan kitab salat. Sudah jelaskan jumlah-jumlahnya. Takbiratul ihram, takbir ucapan mau terus mau sujud, bangun dari sujud lagi, bangun seperti berdiri dan terus harus itu tadi. Walil Imam Ahmad riwayatan an jami'a hadhihi takbirat wajibah. Nah, ini perbedaan pendapat sudah antara para ulama. Sekali lagi pendapat atau perbedaannya pendapat ulama membawa rahmat, timbulnya kasih sayang dari para alim ulama dan umat. Jadi apa yang berbeda dari ulama punya dasar, punya dalil. Apa yang dibagikan, apa yang diberikan ulama untuk kita ada dasar dalilnya. Supaya apa? Tidak ada yang saling celah, saling memaki. Nah itu tujuannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika perbedaan antara ulama pendapatnya yang mengatasnamakan dalil dan alasan yang nyata, maka itu akan mendatangkan rahmat, kasih sayang para alim ulama dan umat. Nah, tapi sekarang sudah luar biasa, ya, perpecahan, perbedaan pendapat yang luar biasa, ya, bingung ulama umat sekarang. Kenapa tidak berikan solusi masing-masing? Sekarang semakin berkukuh mempertahankan pendapat masing-masing, tidak mau duduk bareng. Ini umat sekarang. Jadi ulama sekarang tidak dikatakan ulama yang salah, tidak dikatakan ulama yang betul ulama tidak. Tapi yang ada sekarang ya, kita dia menteri agama, tidak ada basicnya pesantren. Pimpinan bangsa, Yakut, beberapa akribnya umat Islam sekarang. Itu tidak ada basic pesantren, tidak ada basic ulama jadi menteri agama. Ya Allah. Idza usila al-amru ghairi ahlihi fastawisa. Apabila suatu jabatan diberikan pada bukan ahlinya, nah itulah kehancuran. Bukan ahlinya, bukan. Ya, basicnya bukan pesantren, tetapi menjadi pimpinan umat. Ya Allah. Pada jadi salah, itu saja. Hancurlah, tidak. Tapi apa? Ribet urusan. Nah ini ya, bahaya. Ya, luar biasa. Sekarang tidak ada tahu lagi. Kita yang bingung, tidak keluar. Nah, jadi belajar dari pesantren, jadi semoga agama. Nah, selanjutnya faslun fa idza wasala ila haddir raki'ina ishtaghala bi al-ghairi ruku'. Apabila kau sudah sampai pada bilangan atau saat ruku', maka sibukkanlah dirimu di situ dengan zikir ruku', bacaan ruku'. Mana baca ruku' yaqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Itu sibuknya kita ketika ruku' yang dibaca. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kita mengatakan Allah taala di sini. Tidak ada kata-kata lain kecuali kita. Bagaimana ada nanti kata-kata lain atau penjelasan lain yang perlu kita baca ketika ruku'. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal
Faqad tsabata fi sahih Muslim, sudah dijelaskan ada pada kitab Imam Muslim min hadits Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ruku'ihi at-tawil alladhi kana qariban min qira'atil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Ya Allah, sudah jelas dijelaskan dalam kitab Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW ketika rukuknya beliau tawil alladhi kana qariban min qira'atil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran, mendekati rukuknya Rasulullah itu seperti lamanya beliau membaca surah Al-Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Bayangin coba, Al-Baqarah dibaca, itulah 1,5 jam atau 1 jam. Sambung An-Nisa, sambung Ali Imran. Tidak bilang awal di sini, tapi kuat ulangkap di sini. Artinya Pak Rasul itu kalau sholat beliau bacanya sholat sendiri. Apabila sholat sendiri beliau membaca surah Al-Baqarah ayatnya, surah An-Nisa ayatnya, Ali Imran 3 dalam sholat beliau sendiri. Berarti subhanallah. Kemudian rukuk beliau, hampir rukuk beliau itu sama lamanya rukuk seperti beliau baca Al-Baqarah. Kamu baca Al-Baqarah berapa menit? 1 menit bang, mana? Al-Baqarah. Iya. Surah Al-Baqarah dibaca berdiri. Di sini Wan Nisa dan surah An-Nisa kan dua-duanya. Wa Ali Imran dan surah Ali Imran. 3 ayat ini dibaca Rasulullah dalam sholat sendiri. Berapa jam kita baca? Apalagi bacanya takut. Ngejar. Terbata-bata dia baca. Berapa jam 3 surah ini? Rasulullah ayatnya apa itu? Nah, yang dibahas di sini apa? Rukuknya Rasulullah di situ hampir sama katanya. Tawilul ladzi kana qariban, sama seperti ini baca surah tadi itu. Berarti berapa jam? Andai kata kau baca Al-Baqarah 1/2 jam dah. Tapi lebih jam. Kenapa? Kau baca-baca. An-Nisa 1/2 jam, Ali Imran 1/4, berarti 1 jam 1/4. Kira-kira lama tidak? Lama. Di sana kau pakai rukuk kau 1 jam. Kira-kira terasa? Onderdil ini kamu coba. Tapi Rasulullah SAW rukuk Rasulullah sama seperti lama beliau berdiri membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan coba. Apa yang dibaca? Tikrarul tasbih, membaca ulang-ulang tasbih. Subhanallah. Itu bacaan yang boleh diulang-ulang dalam sholat. Fatihah sekali, ayat sekali, tapi tasbih yang kau baca dalam rukuk dan sujud kau boleh mengulanginya 1000 kali bahkan lebih. Itu bacaan boleh diulang-ulang dalam sholat. Kenapa Rasulullah dilakukan? Di sana akan kita rasakan nikmatnya sholat. Nikmat sholat di sana. Sama pada saat sujud, nikmat kita sholat pada saat sujud kau ulang-ulang baca tasbih di sana. Subhanallah, sampai kau tak sadar. Jadi kalau kau ingin mengetes dirimu itu, ya, khusyuk tidak sholat. Kau
kuasakan dalam sujudmu, berulang-ulanglah baca itu terus. Jika kau sudah bangun, Allahu Akbar, ada di situ air atau di sejadah ada bekas air, maaf bukan liur, air mata, dumuk, tak sadar kalau dia keluar di situ, maka itulah rasanya khusyuk. Coba satu malam khusyuk langsung darah. Bukan apa, darah berlimpah. Bunda, perkiraan kita kenapa? Karena kita nyungging darah dengan numpuk di kepala kita. Bunda, medis membuktikan bahwa ketika orang itu sujud, otaknya itu akan dibasahi oleh darah sehingga apa? Cerdas. Kenapa orang lama lambat pikir? Nah, kering otaknya, nggak disiram oleh darahnya. Maka seringlah sujud. Lama sujud. Ya mengajar tidak? Itu medis. Ulama di mana? Ulama sudah membuktikannya. Dengan bukti di mana? Ini menunjukkan rukuknya Rasulullah saja sudah seperti namanya bacaan Baqarah, An-Nisa, Imran, berarti membutuhkan berjam-jam. Rukuk saja, bagaimana sujud beliau? Sama. Nah, cobalah, sekali-kali lah. Ya. Tapi yang berjamaah, ada muntah-muntah kemana belakang. Ketika kau sholat sendiri, yang dibalik, nanti sholat jamaah, kau pakai Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Sholat sendiri, kau lihat berbuat. Pakainya dibalik. Kalau kau sholat sendiri, kau panjangkan sholatmu. Tapi kalau kau sholat berjamaah, kau pendekkan sholat. Kenapa? Banyak orang yang berhajat di belakang. Macam-macam hajat. Hanya ingin pipi, kebelet pipi, kebelet yang lain. Nah, jadi pahamilah. Kau jadi imam, jadi kau sholat berjamaah, pendekkanlah. Kalau kau sholat sendiri, maka kau panjangkan. Insya. Apapun sebanyak kau mau. Nah ini dia. Fi ruku'ihi tawil. Pada saat dia rukuk panjang sekali. Alladzi kana qariban min qira'atil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Nah ini ulama yang ngarang kita saya. Kita membaca karena siapa Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau menyampaikan riwayat ini bahwa ini sholatnya Rasulullah. Baru rukuknya saja. Baru rukuknya Rasulullah SAW. Ya Allah. Nah, coba caranya kan. Kau baca berarti Allah Akbar. Setelah kau baca Fatihah, kau baca Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba sampai ayat sampai alif Imran. Berapa lama kau ulang ini? Pegel nggak kira-kira? Setelah kau pegel, kau lepas Quranmu, kau takbir untuk seluruh rukuk Allahu Akbar. Kau rukuk selama kau berdiri tadi. Nah, kira-kira saja. Mungkin satu-satu organ di kamu logam. Dan yakin bangun rasanya susah. Jadi ini gambaran sholatnya Rasul. Ngapain dia kata begini? Dosa sudah tidak ada diampuni yang besok. Yang hari dikerjakan tidak ada, lalu apa lagi? Besok belum dikerjakan, besok belum bangun beliau. Sudah tidak ada karena dosa di situ. Tapi masih beliau sholat. Ini. Nah, sudah itulah ya. Kita Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia. Mana dibaca lagu itu? Subhana rabbiyal azim. Maknanya apa? Karra subhana rabbiyal azim fihi. Tujuan beliau apa? Memuji Allah Ta'ala berkali-kali dan berulang-ulang dalam ruku. Allah beliau Muhammad Rasulullah SAW memuji Allah Ta'ala dalam ruku. Subhana rabbiyal azim. Masukin kau ya Allah.
Beribu-ribu kali bacaan, berbilang-bilangnya. Subhana rabbiyal azim fihi. Beliau ulang-ulang lagu beliau itu Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Coba saja. Coba. Kama jaa mubayyinan fi Sunan Abi Dawud wa ghairihi. Bagaimana sudah dijelaskan dalam hadis Abi Dawud dan hadis yang lain. Wa jaa fi kutub Sunan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, datang dalam hadis Sunan yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahadukum subhana rabbil azim salatan faqad tamma ruku'uhu." Barang siapa yang baca kata Rasulullah SAW subhana rabbil azim dalam salatnya, salatan 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka sempurna ruku'nya. Bagi kalau 1 kali kau baca, berarti belum sempurna. Itu namanya salat sambil sia. Kau pernah lihat orang sia? Cepat atau lambat? Banyak sedikit. Sia namanya. Kalau ada yang sia, betul kan? Tahu. Bagaimana? Nah, orang sia seperti itu. Nah, jadi kalau sholat mau yang sia, tidak ada cuma ninah di situ. Nah, paling sempat baca subhanallah al-azim 3 kali. 1 kali kau baca berarti kalau menurut riwayat ini, barang siapa kata Rasulullah SAW membaca subhana rabbil azim 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka sempurna ruku'nya. Berarti usahakan kau baca dia 3 kali paling kurang, jangan 1 kali. Nah, paham ya? Setergesa-gesamu sholat, jangan kau singkat-singkatnya, kecuali tadi itu boleh qasar sholat. Tapi kalau sholat utama, apa itu ngebut dia 180 km per jam. Sholat ngebut. Kecuali kalau dalam keadaan seperti apa? Bagi musafir, kau boleh mempersiapkan masalah. Kalau tidak tamam dulu seperti saja. Ya, subhanallah subhanallah 3 kali, maka sempurnalah ruku'nya. Wa thabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dari hadis sahihain Bukhari dan Muslim dari Ummuna Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah bersabda, kana yaqulu, beliau membaca pada rukuk beliau, sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh kita baca macam rukuk saja, baca Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bagaimana hadis Rasulullah? Ada apa bacaan beliau ketika sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maksudnya Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji bagi Engkau ya Allah, dan ampunilah kami, ampunilah aku, kata Rasulullah. Nah, ini pembacaan ketika sujud dan rukuknya Rasulullah SAW. Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Ummul Mukminin, istri beliau. Kenapa beliau tahu? Dekat beliau. Kenapa berjamaah sholat? Nah, ini bacaan Rasulullah. Berarti tadi apa? Subhanallah al-azim ada. Kemudian apa dikami ini? Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nanti sujud. Nah, ini yang biasa kita dengar siapa? Diajari sama Pak Balok kita dari dulu apa? Subhanallah al-azim wa bihamdihi, Subhanallah al-azim wa bihamdihi, Subhanallah al-azim wa bihamdihi. Tapi hari ini kau mendengar di Al-Adhkar Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, apa bacaan sujudnya Rasulullah dan rukuknya? Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh Rasulullah sendiri. Hadis sahih kan? Siapa yang baca? Siti Aisyah.
Orang yang dekat dengan baginda Rasul. Berarti apa? Beliau mendengar bacaan Rasulullah. Berarti hadisnya sah. Pakai boleh ganti subhanallahil azim wa bihamdihi. Apa bacanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada apa? Apa? Allah berkesuci. Allah berkesuci. Terakhir dibaca. Belumnya ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, itu kau baca dalam rukuk sujudmu. Silakan. Ini Allah berkesuci. Sujud dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah masih banyak lagi bacaan baginda Rasulullah ketika dalam rukuk sujud. Kita mana tidak bisa itu saja. Allah subhanahu wa ta'ala ada sama-sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berjasa pada kita, ibu bapak kita, guru kita, orang yang berjasa di mahat di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan umur yang panjang dan barokah fi ta'atillah, diberikan rezeki halal dan barokah, diberikan keturunannya alim saleh dan salehah, diberikan keberhasilan kepada Ar-Rahman, akhir-akhir yang husnul khatimah. Untuk ada yang masih sakit, kalau yang sakit sudah diangkat penyakitnya Allah Ta'ala disebutkan seperti sedia kala. Untuk yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni salah-salah dosanya, dijauhkan dari sikap kebenarannya, diberikan nikmat syurga yang didapatkan yang layak di sisinya. Untuk kita sedang menuntut pengetahuan benar, Allah Ta'ala bukakan pintu pemahaman, mudah hafal, mudah mengerti, mudah masih ilmu yang ada, sehingga kita berbuat ilmu yang banyak dan barokah bermanfaat dunia dan akhirat. على هذه الأيام وعلى كل من صالحة الفاتحة. Allah subhanahu wa ta'ala wallahu muwaffiq wal hadi ila rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.